kita belajar diversity tuh di Salatiga sini. Orang-orang Salatiga tuh welcome sekali. Welcome kita dengan tangan terbuka, terima kita apa adanya. Kami guyon sama-sama dengan warga, duduk sama-sama dengan warga entah yang sudah tua maupun sampai yang muda, tapi komunikasinya kita cerita kayak macam teman gitu. Saya tidak bisa berkata-kata lagi untuk Salatiga sih, karena terlalu baik lah Salatiga. Salatiga termasuk kota dengan heterogenitas tinggi yang ditinggali 196.000 penduduk dari berbagai suku dan agama. Hal ini tentunya dapat menjadi indikasi besar kemungkinan terjadinya suatu konflik. Namun tidak dengan Salatiga. Justru, Salatiga berhasil membuat citra yang baik dalam hal kerukunan, perdamaian, dan toleransi. Setidaknya, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Salatiga berhasil menduduki peringkat 2 besar kota paling toleran di Indonesia. Tentu banyak faktor yang dapat menjadikan kota Salatiga mendapat predikat tersebut. Salah satunya adalah keberagaman suku dan budaya yang justru malah menjadi indikasi positif dan berhasil menciptakan suatu hubungan sosial yang baik. Bagaimana tidak, beragam suku tinggal dan menetap di kota ini. Mereka hidup berdampingan dengan rukun dan harmonis. Memang dari dulu Salatiga ini terkenal dengan kota toleran itu karena Satya ada di sini ya. Jadi sewaktu membuat tagline Salatiga Hati Beriman itu kan salah satunya adalah mantan rektor kita kan Pak John Titale yang bicara tentang hati beriman itu. Nah pemaknaan itu yang kemudian dipakai kota Salatiga sehingga dasar itu menjadikan kota Salatiga ini bisa menjadi kota yang toleran karena ya semua dikerjakan dengan perasaan kita sederajat, sehati dan sepikir. Kampus Indonesia Mini. Julukan ini disematkan untuk Universitas Kristen Satya Wacana yang memang sejak dulu terkenal dengan keberagaman sukunya. Di dalam kampus ini jugalah praktik-praktik toleransi antar suku berlangsung. Salah satunya adalah suku paling timur Nusantara, Papua. Hingga saat ini, terdapat banyak mahasiswa Papua yang menuntut ilmu di kota Salatiga sejak kedatangan pertamanya pada tahun 1968. Jadi mereka tuh istilah saya kalau datang ke Salatiga itu mahasiswa yang memang butuh sentuhan agar mereka lebih mampu dan orang Papua senang sekali sentuhan-sentuhan seperti itu karena mereka mendapatkan sesuatu yang cukup baik di Salatiga misalnya. Saya nama lengkapnya Royke Robert Siene ini ya. Biasanya saya di fakultas itu suka dipanggil Om Roy ya. Saya sekarang menjadi dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi di UKSW. Jadi tugas fungsi kami sebagai pengelola beasiswa yang dalam hal ini mengurus mahasiswa beasiswa biasanya pertama kami yang lakukan untuk teman-teman Papua yang baru datang itu adalah membangun kepercayaan diri. Jadi kegiatan-kegiatan itu yang kami lakukan. Satu yang penting dari orang Papua adalah membangun kepercayaan diri mereka. Kita datang dari tempat yang jauh ke sini. Tidak ada keluarga yang dekat yang bisa ada pada saat kita bermasalah. Yang bisa sedia setiap saat 24 jam ya orang yang ada di sekitar kita. Nama saya Heri Gabriel Wenda. Saya di Salatiga dari tahun 2011. Kemudian pada tahun 2015 saya terlibat dalam kepengurusan Himpar sebagai pengurus deputi. Dan 2017 saya menjadi ketua Himpar di Salatiga sampai dengan periode 2017. Himpar sendiri himpunan
mahasiswa pelajar Papua Barat. Mahasiswa Papua ada di Salatiga ini ketika awal-awal UKSW didirikan. Permija Persatuan Mahasiswa Irian Jaya, kemudian ke HIPMIJA, Himpunan Pelajar Mahasiswa Irian Jaya. Dari situ kemudian berubah menjadi HIMPAR, Himpunan Mahasiswa Pelajar Papua Barat. Tujuannya untuk menghimpun mahasiswa Papua yang ada di Kota Salatiga, agar ada satu wadah yang bisa membangun satu ikatan kekeluargaan di Kota Salatiga. Nah, untuk membangun kekeluargaan ini tentu ada program-program yang dibuat dari pengurus yang ada dalam organisasi ini, membawahi organisasi ini. Program-program yang dibuat, salah satu diantaranya untuk meningkatkan kekeluargaan itu dibuat dengan malam keakraban itu. Malam keakraban yang dimana itu bisa menjaring anggota-anggota himpunan yang baru, adik-adik yang baru masuk, baru datang ke Salatiga. Perkenalkan, nama saya Dirk Evangelistus Ramande. Saya mahasiswa UKSW dan kebetulan saya di sini menjabat sebagai Ketua HIMPAR atau Ketua Himpunan Mahasiswa Pelajar Papua Barat periode 2022 sampai dengan 2024. Makrab yang bertujuan bisa saling mengakrabkan pertama, kedua bisa saling mengenal satu sama lainnya teman-teman Papua, baik etnis Papua terkhususnya ataupun etnis Nusantara yang berada besar lama di Papua, atau teman-teman yang bukan dari Pulau Papua tetapi mempunyai hati, niat, minat terhadap Papua, juga bisa ikut kegiatan makrab tersebut. Dibantu teman-teman menjadikan pendekatan dari kegiatan ini ke setiap anak-anak Papua, setiap elemen mahasiswa Papua yang ada di Salatiga, baik berbeda suku, berbeda budaya, baik teman-teman dari pantai, gunung, lembah, tetapi tentunya tujuannya satu, yaitu untuk mempersatukan teman-teman mahasiswa Papua atau pelajar yang ada di Kota Salatiga. Nama saya Yohanes John Sirieto. Saya dalam kegiatan Malam Keakraban HIMPAR 2022 menjabat sebagai Ketua Makrab. Tujuan daripada Makrab adalah menghimpun, mengakrabkan, dan juga mengkaderisasi adik-adik Papua yang datang dari Papua dan berkota studi di Salatiga. Kegiatan Makrab adalah program wajib yang sudah ditetapkan dalam RUA, Rapat Umum Anggota HIMPAR, dan selalu akan dijalankan di setiap tahunnya. Kita berusaha untuk bagaimana mengadakan kegiatan ini untuk menggandeng adik-adik melalui kegiatan Makrab HIMPAR 2022. Pengurus wajib untuk melakukan kegiatan makrab untuk memperkenalkan bukan hanya tentang Papua, menjelaskan juga terkait kondisi lingkungan yang ada di sekitar. Kondisi lingkungan di mana nanti mahasiswa baru akan berkomunikasi, akan bersosialisasi, berinteraksi. Itu dengan lingkungannya, yaitu bukan hanya orang Papua, mahasiswa Papua, tapi ada juga dari etnis lain. Dan juga masyarakat asli, masyarakat Salatiga. Melalui himpunan-himpunan itu biasanya mereka bisa, ya antaranya kan himpunan itu mereka merapuk Pegunungan Bintang, misalnya himpunan mahasiswa Pegunungan Bintang, Timika,
Himpunan Jayapura, tapi sebesar ada organisasi besar mereka yang Himpar itu ya, Himpunan Mahasiswa Papua. Walaupun ini jadi Papua Barat, tidak tahu lagi. Tetapi itu yang kemudian mewadahi secara keseluruhannya. Jadi gabungan semua himpunan kabupaten kota ini terhimpun di Himpar. Nah itu menarik, pada akhirnya Himpar juga punya peran untuk bagaimana membantu supaya kelompok-kelompok kabupaten kota ini tidak berkonflik. Pengurus pasti selalu mensosialisasikan bagaimana cara kehidupan masyarakat di sini, seperti apa, dan keharusan untuk mahasiswa baru untuk menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada di Kota Salatiga. Itu pasti sudah selalu pengurus sampaikan dalam kegiatan malam keakraban. Notabene sekarang mereka berada di Salatiga harus bisa berbaur dengan masyarakat sekitar. Menyatukan teman-teman dari berbagai etnis yang ada di Salatiga itu kan memang punya maksud tujuan. Salah satunya menciptakan rasa keamanan yang ada di Salatiga. Nama saya Joko Satmoko sebagai Kanit Intelkam di Polsek Sidoarjo, Polres Salatiga. Kenapa kita dengan teman-teman adik-adik mahasiswa Papua sangat dekat? Ya, kita mencoba menyatukan dari berbagai budaya yang ada di Salatiga supaya mereka bisa saling memahami satu dengan yang lainnya sehingga tercipta suatu kerukunan, keamanan yang ada di Salatiga. Ketika ada persoalan antara etnis kami Papua dengan etnis Himpar atau organisasi Himpar dengan yang pihak luar, itu ada entah dengan etnis lain maupun dengan masyarakat asli di Salatiga, masyarakat asli warga di Salatiga. Itu yang pertama seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yang pertama kita lakukan hubungan dulu dengan pengurus yang terkait persoalan yang ada ini. Harusnya baiknya kita bicarakan seperti apa. Nah kalau memang berat, biasanya kita dampingi sama-sama dengan pihak kepolisian untuk penyelesaian itu. Kita minta bantuan ke Polsek untuk juga ikut terlibat dalam proses penyelesaian. Mungkin ada hal-hal yang mungkin tidak bisa kami dari etnis dan warga selesaikan. Mungkin skalanya tensinya sudah semakin tinggi. Itu biasanya kami minta bantuan dari pihak kepolisian, atau tidak pihak kepolisian sudah langsung, karena selalu komunikasi intens dengan kami pengurus, selalu kami komunikasikan, ini sudah kami selesaikan, ada yang belum kami selesaikan, minta tolong untuk pihak kepolisian terlibat, nah kayak seperti begitu. Seandainya ada permasalahan antar etnis dengan warga, ada dampak-dampak yang ditimbulkan. Makanya untuk mencegah itu kita mencoba untuk membangun komunikasi antar etnis. Dan itu ketika dalam proses penyelesaian masalah ya, karena pengurus kami hubungannya baik, kami dalam menyelesaikan masalah pun kita bahas terlebih dahulu. Kira-kira poin apa saja yang kita nanti ya ketika ini nanti kita tekankan ke mereka agar tidak terjadi hal yang serupa lagi. Syukurnya juga potensi konfliknya tidak besar. Jadi kebanyakan konflik yang terjadi ini antara individu dan individu, tapi tidak melibatkan kelompok dan kelompok kayak begitu. Upaya paksa atau kesadaran sendiri? Kesadaran sendiri. Enggak. Upaya paksa atau kesadaran sendiri? Kita coba untuk mendekatkan diri dengan teman-teman semua etnis ini. Ya, ada beberapa kegiatan yang kita lakukan, terutama karena biasanya kalau anak-anak muda itu kan hobinya olahraga. Makanya kita bersama-sama kita melakukan kegiatan olahraga bersama. Ya ada sepak bola, futsal, voli. Nah, itu melalui olahraga. Supaya apa? Yaitu antara teman-teman satu daerah dengan daerah lain itu saling tahu karakter masing-masing. Oh, saya bertemu teman-teman dari Papua, oh saya bertemu dengan teman-teman dari Ambon, bertemu dengan teman-teman dari Batak, dari Kalimantan, Sulawesi. Nah, kita kumpulkan jadi satu melalui mediasi olahraga. Media olahraga itu, disitulah mereka akan terjalin silaturahmi dan komunikasi yang baik antar teman-teman etnis. Nah, sehingga teman-teman dari masing-masing etnis juga bisa memahami karakter dari masing-masing
teman dari daerah lain. Sebenarnya bukan cuma olahraga, tapi juga ada sudah beberapa kegiatan yang kita lakukan dengan adik-adik, baik itu dari Papua, dari NTT, dari Batak, dari Sulawesi. Itu seperti kita hiking, naik gunung bersama, sudah beberapa kali kita lakukan. Begitu juga dengan kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti kerja bakti, kita tanam pohon bareng, yang mungkin itu nanti akan bisa dinikmati kelak di kemudian hari. Tapi kita mencoba juga membangun komunikasi adik-adik yang ada di sini dengan masyarakat lingkungan sekitarnya melalui kegiatan-kegiatan sosial seperti kerja bakti bareng. Antusiasme warga sangat baik. Mereka ikut keluar membantu kasih semacam teh, kopi, gorengan, dan warga juga berterima kasih terhadap kita. Akhirnya ya dari situ hubungan baik itu sedikit mulai ada muncul di situ, dan ya, anggota pun bisa melihat dari kegiatan itu apa dampak hal yang baik yang didapat dari kegiatan-kegiatan seperti itu. Dampak dapat dari kenal mungkin dengan warga yang awalnya pandangannya mungkin terhadap mahasiswa Papua agak sedikit kurang baik, kemudian dengan kegiatan begitu bisa baik. Saya tidak pungkiri bahwa stigma di luar buat kami anak Papua itu ada. Tetapi coba kita lawan dengan hal positif, coba kita bersihkan dengan hal positif. Mendorong kita punya setiap SDM Papua, yang mana saya maksud baik mahasiswa ataupun pelajar, untuk bisa lebih percaya diri, lebih aktif, komunikatif, baik dalam kampus maupun eksternal di luar kampus. Kami juga harus lebih melihat situasional yang terjadi saat ini. Mungkin bisa lebih terbuka kepada sosial masyarakat, bisa lebih erat lagi dengan sosial masyarakat, karena kami harus membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat. Kita datang sini untuk kuliah, untuk kita menambah wawasan yang nantinya menjadikan modal buat kita kembali ke Papua untuk membangun kita punya daerah. Anda harus membangun daerah Anda. Kalau Anda mempunyai kesempatan untuk kuliah, kuliahlah baik-baik. Daerah Anda menunggu untuk Anda datang membangun daerah Anda. Ciptakan hubungan yang harmonis, berkomunikasi dengan baik sesama teman-teman dari mahasiswa Papua, dengan teman-teman etnis lain maupun dengan lingkungan warga sekitar tempat tinggal. Harus berusaha untuk menyesuaikan kebiasaan yang ada di sini. Jadi tidak perlu kau lakukan hal yang besar untuk kau perbaiki nama Papua, minta untuk dihargai, dihormati, tapi kau lakukan hal yang kecil saja. Biar kita dihormati juga, dihargai, dan kita disambut dengan hangat. Saya sudah tidak bisa berkata-kata lagi untuk Salatiga sih. Karena terlalu baik lah Salatiga.